Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Bertemu kembali dengan Biba Academy, yang mana kita akan belajar dengan bermakna, value, kontekstual, dan aplikatif. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum bacaan Al-Quran dengan tema Yuk Mengenal dan Belajar Matsilah. Jadi pada kesempatan kali ini Biba Academy akan sharing dan belajar bersama tentang hukum bacaan matsilah. Kemudian untuk aktivitas kita dan capaian pembelajaran di sesi kali ini, nanti kita akan belajar tentang matsilah. Kemudian nanti aktivitas kita mulai dari membaca, menanya, kemudian ada diskusi, kemudian ada tugas portofolio bagi siapapun yang ingin mendapatkan nilai atau punya track record dalam pembelajaran mat ini. Kemudian keterampilan yang akan Anda kuasai semuanya nanti berkaitan terkait literasi informasi, komunikasi, berpikir kritis, bekerja sama, bersosialisasi, dan tentunya nanti melatih nalar kreatif atau berpikir kreatif. Kita mulai dari pengertian. Pengertian mat secara bahasa artinya adalah panjang. Kemudian kalau silah secara bahasa adalah hubungan. Jadi sekali lagi mat artinya panjang dan silah artinya hubungan. Kemudian mat silah secara istilah bisa kita sampaikan satu demi satu atau poin-poinnya. Pertama, apabila terdapat hak dhamir berharokat dhammah maupun kasroh dan terletak di akhir kata, tidak dibaca waqaf atau berhenti, dan hak dhamir tersebut tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat hidup, bukan mat. Nah, itu adalah pengertian dari mat silah. Oke, jadi ada disebut mat silah itu ketika ada hak dhamir, yaitu yang berharokat dhammah, hu ataupun kasroh, hi, dan kemudian hak dhamir tersebut berada di akhir kata, kemudian tidak dibaca waqaf atau berhenti, kemudian hak dhamir tersebut tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat hidup, bukan mat. Nah, itu pengertian secara istilah dari mat silah. Kemudian kita akan kupas tentang pembagian mat silah. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata pembagian mat silah atau mat silah itu sendiri dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama ada mat silah qasirah dan juga mat silah tawilah. Dan pada kesempatan kali ini kita hanya fokus pada mat silah qasirah. Kenapa hanya kita fokuskan satu? Tentunya agar capaian dari apa yang sudah kita sampaikan di awal tentunya bisa kita capai secara sempurna. Sehingga pada kesempatan kali ini kita hanya membahas tentang mat silah qasirah. Nah, apa itu mat silah qasirah? Nah, kita akan bahas pada slide selanjutnya. Nah, ini adalah pengertian mat silah qasirah. Tapi sebelum kita bahas tentang mat silah qasirah, kita ulangi dulu, yaitu mat artinya panjang, kemudian kalau silah yaitu hubungan, kemudian kalau qasirah itu artinya pendek. Kemudian kalau secara istilah mat silah qasirah, apabila terdapat hak dhamir berharokat dhammah, hu maupun kasroh hi, dan hak dhamir tersebut terletak di akhir kata, tidak dibaca waqaf, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya,
dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat hidup bukan mat. Dan terakhir, mad silah qasirah ada pengecualian, yaitu huruf hijaiyah setelahnya hak dhamir bukan huruf hamzah. Ya, sekali lagi kita ulangi, secara istilah ataupun tanda-tanda dari mad silah qasirah adalah ketika ada hak dhamir berharokat domah, kemudian ataupun kasroh, hak dhamir tersebut terletak di akhir kata, dan hak dhamir tidak dibaca waqaf. Kemudian hak dhamir juga tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat hidup bukan mat. Dan catatan bahwa huruf hidup setelah dari hak dhamir bukan huruf hamzah. Untuk lebih jelasnya kita lihat dari bagaimana rumus dari mad silah qasirah. Nah, bacaan mad silah qasirah tentunya ada beberapa rumus, yaitu yang pertama, sebelum dari hak dhamir itu ada huruf hijaiyah berharokat hidup. Sekali lagi, sebelum dari hak dhamir ada huruf hijaiyah berharokat hidup. Kemudian setelah dari hak dhamir tentunya diikuti juga oleh huruf hijaiyah berharokat hidup selain huruf hamzah. Kurang lebih rumusnya adalah huruf hijaiyah berharokat hidup diikuti oleh hak dhamir hu ataupun hi, kemudian diikuti oleh huruf hijaiyah berharokat hidup kecuali huruf hamzah. Nah, kemudian bisa kita simpulkan sehingga mad silah qasirah bisa diartikan dengan hak dhamir atau kata ganti, baik baik hu ataupun hi yang dibaca panjang 2 harokat ketika lanjut, dengan syarat hak dhamir tersebut terletak di antara 2 huruf yang berharokat hidup. Sekali lagi saya ulangi bahwa mad silah qasirah bisa diartikan dengan hak dhamir atau kata ganti yang bunyinya hu ataupun hi yang dibaca sepanjang 1 alif atau 2 harokat ketika lanjut, dengan syarat hak dhamir tersebut terletak di antara 2 huruf yang berharokat hidup. Itu dia pengertian dari mad silah qasirah. Kemudian untuk memperdalam pengertian dari mad silah qasirah, kita akan tahu setelah slide ini. Nah, setelah kita tahu tentang pengertian mad silah qasirah, kita akan perdalam dengan contoh dan bagaimana cara membacanya. Biba Academy akan mencoba memberikan contoh dan juga memberikan cara membaca. Nah, di sini kita tahu ada potongan ayat yang berbunyi la ta'khuduhu sinatun wala naum. Nah, di sini ada hak dhamir. Di sini hak dhamirnya adalah berharokat domah. Nah, hu ya di potongan ayat yang berwarna merah yaitu la ta'khuduhu. Nah, itu ya, ada huruf hak berharokat domah. Di situ adalah hak dhamir. Kemudian setelah hak dhamir tentunya tidak diikuti huruf alif atau hamzah, sehingga di sini potongan ayat yang berbunyi la ta'khuduhu sinatun wala naum. Nah, di sini terdapat hukum bacaan mad silah qasirah. Maka hak dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Cara membacanya adalah la ta'khuduhu sinatun wala naum. Nah, hunya 2 harokat. Nah, kemudian tidak boleh membaca secara pendek atau hanya 1 harokat. Misal, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Nah, di situ hunya tidak 2 harokat, jadi kurang tepat.
Oke, kemudian kita lihat contoh yang lain. Di sini ada kata atau potongan ayat innal insana lirabbihi lakanud. Nah, lihat potongan ayat yang berwarna merah. Di situ ada hak berharokat kasroh, ya. Di sini adalah hak domir. Kemudian hak domir di situ di sebelum hak ada huruf baknya kasroh dan diikuti oleh huruf lam dan lamnya adalah fathah. Seperti rumus di awal tadi bahwa hak domir yang awalnya adalah huruf hidup diikuti oleh huruf hijaiyah hidup selain hamzah, maka hukum bacaannya adalah mad silah khosirah. Jadi membacanya innal insana lirabbihi lakanud. Oke. Bukan innal insana lirabbihi lakanud. Nah, itu contoh yang kurang tepat. Kemudian kita perhatikan contoh selanjutnya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, lihat potongan ayat yang berwarna merah. Ada hak domir, di situ hak domirnya berharokat domah. Lahu, ya, hunya sebelumnya diikuti oleh lam berharokat fathah, kemudian diikuti oleh kaf berharokat domah. Lahu ku. Nah, maka cara membacanya adalah walam yakullahu kufuwan ahad. Oke, hunya dibaca 2 harokat. Contoh sekali lagi, walam yakullahu kufuwan ahad. Oke, bukan seperti ini. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak benar karena hanya 1 harokat. Yang tepat adalah hunya dibaca 2 harokat. Kemudian kita bisa lihat contoh selanjutnya. Di sini ada potongan ayat min akhih. Nah, di situ ya, min akhih. Kemudian ada juga waradun an. Nah, ini waradu an. Nah, sekali lagi waradu an. Nah, di sini bukan termasuk bacaan mad silah khosirah karena didahului huruf sukun atau mati. Ya, di situ sebelum hak domir ada ya sukun, kemudian yang bawah sebelum hak domir ada nun sukun atau nun mati. Jadi huruf hak domir untuk menjadi mad silah khosirah harus berharokat hidup. Oke, contoh selanjutnya. An ra'ahu stagna. Sekali lagi, an ra'ahu stagna. An ra'ahu stagna. An ra'ahu stagna. Ya, di situ ada hak domir diikuti oleh atau sebelumnya adalah huruf alif, di belakangnya ada huruf shin berharokat sukun. Kemudian di bawah fayu'adzibuhumllahul adab. Fayu'adzibuhumllahul adab. Nah, di situ juga ada hak domir, sebelumnya huruf hidup ba domah, tapi setelah hak domir ada tasjid, ya. Maka ini bukan merupakan contoh dari mad silah khosirah karena sesudahnya dari hak domir itu ada huruf berharokat sukun atau mati atau huruf yang bertasjid. Jadi sekali lagi kalau ingin menjadi bacaan mad silah khosirah, hak domir sebelumnya harus berharokat hidup dan setelahnya juga berharokat hidup kecuali hamzah. Nah, itu ya, semoga bisa bermanfaat dan tentunya ini bisa menjadi pelajaran buat kita sehingga ketika membaca Al-Quran kita bisa lebih baik lagi. Dan tidak terasa sudah banyak menit kita lalui dan saatnya saya bilang terima kasih dan see you. Tentunya mad silah khosirah ini belum terakhir, masih ada banyak mat-mat yang akan kita bahas dan tentunya akhirul kalam kalau saya banyak salah
tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, see you and success for you. Biba Academy bermakna, valuable, kontekstual, aplikatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.